Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitriani, NPM 1969201002, mata kuliah Sosiologi Klasik. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran Agus Comte dalam hukum 3 tahap. Agus Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Prancis dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Prancis. Agus Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme melalui prinsip positivisme. Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan Bapak Sosiologi Dunia. Menurut Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun umat manusia secara keseluruhan melalui 3 tahap atau 3 stadia. Menurutnya, perkembangan 3 tahap ini merupakan hukum yang tetap. Ketiga tahap itu adalah tahap teologis, tahap metafisika, dan tahap ilmiah atau positif. Tahap teologis. Tahap ini merupakan tahap di mana masyarakat mulai mencari penjelasan dari semua hal yang terjadi yang bersifat supranatural. Jadi, ketika ada suatu peristiwa seperti gempa bumi, angin topan, petir, dan lain sebagainya, mereka merujuk kepada penjelasan-penjelasan yang sifatnya supranatural, yang mana sifatnya ini absolut dan final yang tidak dapat diganggu-gugat. Ada 3 tahap dalam teologis. Yang pertama, animisme, yang mana cara berpikir pada masyarakat ini adalah primitif, di mana mereka percaya bahwa di balik benda-benda ada kekuatan supranatural yang mendiami benda-benda tersebut yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Contohnya, masih banyak masyarakat yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon besar, yang mana batu dan pohon ini dianggap oleh masyarakat setempat dapat berpengaruh di dalam kehidupan mereka, seperti mereka meminta penyembuhan, mereka meminta kekuatan, mereka meminta kekayaan, dan lain sebagainya, yang mana mereka menukarkan permintaan ini dengan memberikan sesajen kepada pohon maupun batu besar tersebut. Yang kedua yaitu politeisme. Pada tahap ini masyarakat mulai berkembang, di mana mereka telah bisa mendefinisikan bahwa yang mengatur dunia ini bukan hanya satu kekuatan, tetapi ada banyak kekuatan. Contohnya, orang-orang Hindu yang mempercayai adanya keberadaan Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahmana, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu monoteisme. Monoteisme merupakan tahap terakhir dari teologis. Ketika masyarakat sudah meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengatur di dunia ini, seperti agama Islam yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa di alam semesta. Yang kedua merupakan tahap metafisis. Tahap ini merupakan tahap transisi dari tahap teologis ke tahap positif. Pada tahap ini manusia mengalami pergeseran cara berpikir, yang mana muncul konsep-konsep yang konkret tetapi sifat dan kekuatannya abstrak. Contohnya, para pejabat negara atau orang-orang penting yang berpendidikan tinggi dan telah mengetahui atau mengenal ilmu pengetahuan, namun mereka masih mempercayai bahkan bergantung pada kekuatan dukun, orang pintar, entah itu untuk meramal masa depan, agar dapat menduduki suatu instansi, bahkan memenangkan pencoblosan bagi dirinya. Yang ketiga yaitu tahap positif. Pada tahap ini orang tidak lagi mencari tahu tentang hal-hal yang bersifat supranatural atau abstrak untuk memahami kehidupan sehari-hari mereka, tetapi mereka telah mendasarkannya pada ilmu pengetahuan yang didapat dari data-data empiris sebagai sumber pengetahuan, yang mana tahap ini berkembang menjadi lebih rasional yang mengkontraksikannya pada penelitian sosial, fisik, dalam upaya menemukan hukum yang mengaturnya. Contohnya, orang-orang yang ingin sukses berdagang saat ini bukan lari ke dukun, orang pintar, batu besar maupun pohon-pohon,
yang berasal